Jadi tadi aturan yang pertama itu kamera wajib on. Aturan yang kedua itu adalah jika sudah mulai perkuliahan, kalau belum saya suruh, istilahnya nggak saya suruh ngomong, jangan ngomong nih. Jadi kamera sound off semua. Tujuannya biar perkuliahannya kondusif. Terus kemudian di saat perkuliahan, biasanya saya kadang di awal, di akhir, atau di tengah, tiba-tiba langsung mengadakan review. Review itu adalah mengulang kembali materi yang sudah saya sampaikan. Ya. Jadi akan saya tanya. Nah biasanya yang saya tanya ya pertama ya nggak nurut. Nggak nurut itu misalnya kamera nggak on, langsung saya tanya gitu. Jadi contoh kasus tadi siang ada mahasiswa kamera nggak on, kemudian langsung saya tanya, ada reviewnya, ternyata nggak ada respon, nggak ada jawaban. Berarti memang dia nggak mengikuti perkuliahan ya, tetapi cuma ada di Zoom saja. Nah itu yang nggak saya suka seperti itu ya. Tuh. Kemudian makanya pada saat perkuliahan, syukur-syukur kalau di komputer kan ada notepad apa ya, untuk mencatat atau print screen materi-materi yang mungkin nanti akan saya tanyakan. Itu ya. Oke, itu untuk sementara kontrak belajarnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nanti kedepannya ada sesuatu hal akan bisa ditambahkan ya. Seperti itu. Oke, itu materinya ya. Oke, selanjutnya yang pertama yang akan saya jelaskan tentang persentase penilaian. Jadi eh, kehadiran UTS UAS yang menilai adalah sistem ya, sistem dari Indigus dan juga kalian formnya, Google Formnya. Nah, dosen hanya berhak memberi nilai pada tugas saja. Makanya tugas itu silahkan kalian kerjakan. Nah, untuk khusus tugas dari saya biasanya itu adalah dikirim ke email. Nanti di situ ada penjelasannya. Kalau di e-learning itu namanya evaluasi sumatif, evaluasi formatif ya. Di situ ada evaluasi formatif, ada tugasnya suruh apa, kemudian linknya dikirim kemana, contoh seperti itu. Atau dikirim kemana, pokoknya di situ ada emailnya. Itu untuk tugas. Dan kemudian biasanya saya rekap itu sebelum UAS saya rekap. Jadi terserah mau ngerjain tugasnya kapan, tapi yang jelas sebelum UAS saya merekapnya. Tuh. Nah, ini saya mau sedikit cerita untuk mata kuliah ini. Jadi karena materinya itu bahasa Inggris, terus kemudian ujiannya juga bahasa Inggris. Nah, silahkan kalian benar-benar belajar istilahnya gitu ya. Terutama yang praktek paket tracer dan sebagainya. Tapi kebetulan kalau biasanya kalau saya UTS UAS itu adalah soal praktek biasanya ya. Tapi karena di sini aturan di Indigus itu menggunakan multiple choice sehingga saya hanya bisa multiple choice. Tapi diusahain kalian prakteknya dijalankan ya. Ada tugas-tugas praktek silahkan dijalankan. Karena kalau nggak dijalankan kalian nggak akan ngerti sama sekali ya. Kalau hanya untuk multiple choice sih gampang ya. Tuh. Nah, untuk yang angkatan-angkatan sebelumnya, biasanya untuk mata kuliah Jarkom dasar ini, itu hanya nggak sampai, paling cuma 5% dari total mahasiswanya yang bisa nilai di atas KKM. Biasanya seperti itu. Nah, nilai yang lainnya gimana biar di atas KKM itu saya katrol. Jadi misalnya contoh, ada nilai yang tertingginya 80. Tapi yang lainnya nilainya adalah misalnya 50. Berarti untuk nyampe 30 ke 50 ada 20. Berarti semuanya saya tambahin nilai 20. Contoh seperti itu. Jadi nilainya bisa di atas KKM semua. Itu nilai kasihan. Nah, tapi karena sekarang pakai sistemnya Indigo, saya nggak bisa pakai seperti itu lagi ya. Jadi ini saya tekankan kepada kalian, silahkan untuk yang nilai itu seperti itu. Jadi nikmati saja prosesnya. Yang paling penting itu proses ya. Kalau hasil mah gampang.
Jadi hasil mah, jadi kalau kalian tuh belajar itu ikuti prosesnya, jangan hanya mengharapkan hasilnya saja gitu. Kalau kalian hasilnya bagus tapi prosesnya nggak kalian lalui, nanti di kemudian hari akan mempersulit kalian, itu ya. Terus kemudian juga untuk mata kuliah ini juga nanti ada sertifikasinya. Seminggu setelah UAS nanti ada ujian sertifikasi CCNA 1, itu ya. Nah, kalau pada angkatan sebelum-sebelumnya itu ada banyak ya, banyak contoh misalnya angkatan di bawah angkatan 2017 itu kalau kalian ikutin sertifikasi langsung dikasih bukti kalian ikut sertifikasi lulus langsung dapat nilai B. Zaman dulu seperti itu. Kemudian aturan dirubah lagi ada N5. Jadi untuk kehadiran N1, tugas N2, UTS N3, UAS N4, kemudian N5 sertifikasi. UTS 25%, UAS 25%, sertifikasi 25%. Itu ada aturan yang baru seperti itu. Nah, untuk angkatan kalian, nilai sertifikasi tidak dimasukkan ke dalam DPNU ya, tidak dimasukkan. Tetapi tetap harus kalian ikuti. Kenapa? Karena sertifikasinya itu adalah syarat untuk mengikuti sidang. Kalau sedang TA atau sidang skripsi, itu wajib melampirkan bukti sertifikat kelulusan itu, sertifikasi CCNA 1. Seperti itu. Jadi wajib ikut. Itu ya. Nah, untuk persentase penilaian ini ada pertanyaan nggak? Silahkan. On, kamera on, silahkan boleh nanya. Ada nggak? Jadi saya harapkan dua arah ya, bukan hanya saya yang ngomong sendiri, kalian juga boleh ngomong. Tapi saya kasih kesempatan gitu. Silakan saya kasih kesempatan bagi yang ingin bertanya tentang masalah penilaian. Yuk, ada nggak? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk tugas itu nanti dikirimnya kemana, Pak? Nanti silakan dibaca di evaluasi formatifnya, di situ ada. Oh, ya, Iya. Pak. Oke, Itu yang cenderungnya praktek apa ini, Pak? Kayak soal gitu. praktek. Jadi karena untuk UTS UASnya multiple choice, jadi saya di tugasnya itu praktek. Jadi kalian praktek, kalian rekam prakteknya, kemudian diupload di YouTube atau di Google Drive. Nah, linknya silakan kirim ke alamat email saya. Gitu. Ya, baik, Pak. Makasih. Iya. Karena kalau hanya tugas bisa bikin makalah dan sebagainya itu nggak seru. Jadi serunya kalian harus ngerjain itu ya. Oke, ada lagi yang lainnya? Yang lainnya nggak ada pertanyaan lagi? Nah ini kenapa kok cuma sedikit katanya 50-an ya? Punten Pak, mau tanya. Ya silakan. Kalau yang sertifikasi itu nanti di pas terakhir Pak dapat sertifikatnya atau bagaimana ya Pak? Ya kalau lulus dapat sertifikat. Kayak kalian IT Esensial kemarin itu yang ikut, nanti itu belum saya approve ya. Jadi kalau sudah saya approve nanti kalian bisa download sertifikatnya. Nanti biasanya kalau sertifikat udah download, kemudian dicetak dengan kertas Concord warnanya gading ya, putih gading. Nah, tebalnya yang 80 gram saja. Nah, ukuran A4 itu silahkan kalian cetak di situ, terus kemudian nanti kalau kalian ke kampus diverifikasi di PAK, terus baru nanti minta tanda tangan ke instrukturnya ya. Instrukturnya kan ada banyak, tapi ya biasanya ke saya semua, karena capnya ada di saya. Jadi tanda tangan ini cap baru itu berlaku sertifikatnya. Nah itu nanti fotokopinya dilampirkan untuk syarat mengikuti sidang TA maupun skripsi. Jelas? Jelas Pak. Oke, yang lainnya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi saya lanjutkan. Itu untuk masalah penentuan nilainya sih itu seperti itu ya. Nah, untuk materinya seperti apa ya? Nah, materinya di sini untuk pertemuan pertama sampai ketiga ini nanti saya. Jadi nanti
seperti ini kayak contoh misalnya pengenalan nanti juga saya jelaskan. Jadi bukan hanya seperti ini aja nanti, tapi ada beberapa materi yang saya jelaskan sedikit. Terus kemudian tentang IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, kalau kalian pengen mengerti tentang jaringan, wajib paham tentang IP ya, perhitungan subnetting, kemudian untuk IP versi 6 kayak gimana, IP versi 4 kayak gimana. Itu nanti ada penjelasan di minggu depan. Sayang kalau nggak mengikutin ya. Kemudian yang pertemuan selanjutnya minggu depannya lagi, itu masih saya, itu tentang simulator jaringan Cisco paket terserap. Gimana cara makainya. Nah, nanti tugasnya itu biasanya pakai ini ya. Kayak misalnya kayak kalau kalian misalnya apa ya, buat praktek tuh. Nah, itu pakai toolnya ini namanya itu. Nanti saya kasih linknya untuk download dan sebagainya. Terus kemudian materi pertemuan keempat, kelima, keenam, ketujuh itu Indigus. Nah itu beda dosen ya. Jadi untuk yang ngajar jaringan komputer dasar ada 3, yaitu saya sendiri, kemudian ada Pak Yudis dan Pak Irfan, ada 3. Itu ya. Jadi masing-masing itu nanti kebagian itu. Nah untuk ujian UTS itu nanti saya, UAS Pak Yudis ya. Itu ya. Oke, terus materinya apa aja ya? Seperti ini materinya tentang gimana jaringan hari ini seperti apa, terus kemudian tentang konfigurasi switch dan end device itu perangkat terakhir dalam jaringan ya. Jadi setelah itu nggak ada perangkat yang lainnya, itu namanya end device. Terus protokol model itu ada OSI, ada TCP/IP untuk jaringan protokol misalnya HTTP dan sebagainya, UDP, TCP kayak gitu. Terus kemudian physical layer dan number system. Physical layer ini ada di model ya, di dalam model itu ada beberapa layer. Nah di layer salah satunya ada physical layer, jadi lapisan fisik. Terus kemudian number system itu nanti ada nomor autonomous dan sebagainya. Kemudian ada data link layer dan Ethernet switch. Nah ini untuk masalah switch ya pembahasan. Network layer dan address resolution ini juga membahas tentang bagian dari layer model ISO ya biasanya sudah. OSI model. Kemudian ada basic router configuration, ini konfigurasi dasar router ya, hampir sama dengan switch. Kemudian ada ICMP, terus transport layer dan application layer, terus kemudian network security fundamental with a small network. Terakhir ini kita bikin jaringan kecil ya. Nah itu materi yang akan kita sampaikan, yang kita pelajari selama 1 semester ya. Kalau di Cisco sendiri sebenarnya modulnya itu ada 17 modul, nanti saya gabungin. Kalau kayak contoh transport layer and application layer kan berarti kan ini ada 2 ya. 2 modul saya gabungin jadi 1, contoh seperti itu. Karena aslinya banyak jadi saya rampet biar bisa masuk ke 14 pertemuan. Oke, kemudian untuk nama saya Martanto MCom ya. Nah, ini emailnya ini ya, untuk tugas biasanya saya letakkan di jawaban ujian martanto@gmail.com. Ini nomor WA saya kemarin yang familiar. Ya mungkin pada saat ujian IT sosial karena banyak yang WA saya ratusan, sehingga saya biasanya kalau nanganin satu kasus selesai baru pindah ke WA yang lainnya. Makanya banyak yang kalian tidak saya jawab ya, mohon maaf. Karena ya keterbatasan ya, saya seharian tuh nggak habis 100 lebih tuh nggak habis, WA-nya ada terus. Jadi saya pegel jawabnya ya. Jadi makanya ada sampai yang tidak terjawab, mohon maaf saja. Oke, kemudian S2-nya saya lulusan LIKMI Bandung ya, itu beasiswa dari STIM IKMI Cirebon. S1-nya saya lulusan IKMI, kelas karyawan. Jadi saya sebelumnya mahasiswa IKMI angkatan 2009, lulus 2013, kemudian ngajar jadi asdos sampai 2016 ya. 2017 itu lanjut kuliah S2 di LIKMI. Terus kemudian 2018 lulusnya. S2-nya lulus 2018. Oke, itu sekilas tentang saya ya. Oke. Oke, ini sudah selesai. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada enggak? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan bebas. Kalau misalnya itu kan udah ngirim tugas, apakah harus konfirmasi ke nomor WA atau gimana, Pak? Enggak usah.
Nggak usah. Kecuali kalau kalian misalnya mailer diamond ya, berarti emailnya salah kan ya, diulang lagi yang benar emailnya gitu. Baik, Jadi Pak. Makasih, Pak. terus tapi syukur-syukur kalian simpan ya. Kalian simpan misalnya kalian sudah ngirim, terus kalian print screen, simpan. Jadi kalau suatu saat misalnya kalian tugasnya kok nggak kerekod, nah kamu ada bukti print screen-nya ini Pak, buktinya saya sudah ngirim tugas gitu. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Jadi disiapkan kalau misalnya nggak kelewat. Nah, kalau misalnya itu nggak masalah sih nggak apa-apa, tapi tujuannya untuk antisipasi. Ini berlaku untuk semua mata kuliah ya. Jadi kadang dosen itu kelupaan atau karena saking banyaknya yang direkap sehingga tidak kelewat. Nah itu bisa saja kemudian terjadi. Nah kamu bisa buktikan dengan di print screen. Jadi setelah kalian ngirim tugas itu langsung di print screen simpen seperti itu. Skor-skor satu kan tugasnya nggak hanya satu ya. Jadi dalam satu buah file di Word atau apa print screen-nya buktinya ini tugas satu, tugas dua dan sebagainya ada semua seperti itu. Oke, silakan. Ada pertanyaan yang lainnya lagi enggak? Kalau nggak ada yang nanya, saya nanya nanti. Silakan. Bebas, mau nanya apa aja bebas. Sebelum masuk ke materi yang lainnya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya itu kan tadi kan kebanyakan praktek ya, Pak ya. Nah, itu butuh kayak alat tambahan nggak sih, Pak? Misalnya selain laptop gitu. Nggak ada, jadi cukup di laptopnya diinstal Cisco paket tracer saja. Itu juga nggak terlalu besar. Jadi untuk prakteknya biasanya di tugas. Kalau untuk materi pertemuan itu bisa teori semua. Tapi nanti akan saya kasih. Jadi di situ biasanya petunjuknya itu adalah bahasa Inggris ya. Jadi petunjuknya bahasa Inggris. Di contoh mungkin saya tampilkan ya untuk tugasnya tuh kayak gimana contoh ya. Sebentar saya bukain. Ya, belum saya share ya. Sebentar. Oke, contohnya seperti ini ya. Jadi untuk tugas seperti ini. Jadi dalam bahasa Inggris ya. Nah, tahap-tahapannya apa? Nah, ini contoh misalnya masuk pertama ini seperti ini. Jadi kalian harus dipraktekin. Nah, ini seperti ini. Terus kemudian ini berubah jadi ini. Terus ini perintah yang lainnya. Ini fungsinya buat apa? Nah, ini ada pertanyaan. How many fast Ethernet interface does the suite have? Jadi ada berapa banyak fast Ethernet yang ada di suite? Nah, ini kalian jawab. Contoh seperti itu ya. Ini ada berapa? How many gigabit? Ada berapa gigabit Ethernetnya? Jadi ranknya ada LAN PTY ada berapa? Nah itu dari soran nanti akan kelihatan jumlahnya ini berapa. Nah jawab kayak gitu. Ini kan ada pertanyaannya. Ya bahasa Inggris kalau nggak ngerti langsung Ctrl C, di blok Ctrl C Google Translate gitu. Nah ini tahapannya ini contoh seperti ini. Nah ini kan ada cuma ngikutin saja, ngikutin tahapannya saja. Ada pertanyaan dijawab. Nah ada yang jadi kan ini contoh caranya yang di atas. Nah kemudian ini latihannya ini. Jadi device name. Nah ini terus perintahnya kayak gimana gitu. Ini kan nggak ada. Nah ini kalian pikirin sendiri. Udah dijelaskan di atas. Contoh seperti itu. Nah ini instruksinya ya, instruksinya. Ada filenya. Jadi nanti saya kirim ini biasanya berupa file. Kalian download nanti diklik 2 kali paket tracernya kebuka. Pokoknya nanti saya jelasin lebih dalamnya nanti pada saat pertemuan 3 ya tentang IP. Oke, ada lagi pertanyaan? Waktunya masih panjang nih, sampai 8:30 loh ya. Jadi ada banyak untuk latihan itu ada banyak saya modulnya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya yang nanya ya. Saya yang nanya.
Oke, Ais Gunia. Ya, Ais Gunia, silakan direspon, aktifkan mic-nya. Ais Gunia. Nah ini kenapa nih? Nggak bisa ya. Oke, Minhatul aja, Minhatul. Coba. Dia menyimak nggak Minhatul? Enggak juga. Nah, jadi kenapa kok saya suruh kamera on itu? Contohnya ini ya. Jadi kan ini yang saya tunjuk ini tadi Ais sama Minhatul, dia kamera nggak on. Nah, saya tanya dia nggak ada respon ya. Berarti tidak menyimak tadi ke materinya. Oke, siapa lagi di sini? Rata-rata yang perempuan ya, nggak anu ya. Oke, Agus. Coba Agus, mana Agus? Yuk kamera on Agus. Kamera udah on apa? Soundnya. Hadir, Pak. Oke, Agus, ada pertanyaan nih. Jadi kalian nyimak enggak? Tadi sebutkan 3 materi apa aja yang nanti akan disampaikan pada 14 pertemuan. 3 aja, 3 modul apa aja tadi? 3 modul ya, Pak. Iya. Tracer ya, Pak. Konfigurasi jaringan tuh, Pak. Ada di screenshot sih, belum aja. Udah di screenshot sih, Pak, tapi, Pak. Apa dibaca coba dibaca. Bentar. Ada pengenalan jaringan dasar dan pengenalan IPv4 dan IPv6, pengenalan simulator jaringan Cisco Packet Tracer Networking Today. Oke, udah. Sekarang kamu Agus nunjuk cewek satu siapa? Bentar, Pak. Ini yang on cam aja ya? Ya boleh, Itu. terserah. Ajeng. Yuk Ajeng. Ajeng respon, si Agus dimut. Iya. Oke, tadi kalau ngirim tugas alamat emailnya apa? Aku baru on cam, Pak. Tadi habis di jalan. Baru datang kerja. Jadi nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Jadi ini nanti untuk ini pertemuan ini kan saya record, nanti akan saya upload di e-learning ya, di Indikus. Nanti akan saya upload, jadi bisa dilihat lagi. Oke, ya udah. Saya maklumi kalau baru datang kerja ya. Maaf ya, Pak. Iya. Oke, jadi jujur aja padanya memang saya terima daripada diem-diem aja ya. Kayak tadi Ais sama Minhatul ya. Oke, sekarang saya puterin video ya. Mau saya puterin film. Mau enggak kalian saya puterin film? Mau enggak saya puterin film lu ya? Boleh. Boleh, Pak, boleh. Film apa, Pak? Sebentar. Oke, diperhatikan karena nanti ada pertanyaan dari materi ini ya.
For the first time in history, people and machinery are working together, realizing a dream. A uniting force that knows no geographical boundaries without regard to race, creed, or color. A new era where communication truly brings people together. This is the dawn of the net. Want to know how it works? Click here to begin your journey into the net. Now, exactly what happened when you clicked on that link? You started a flow of information. This information travels down into your own personal mailroom, where Mr. IP packages it, labels it, and sends it on its way. Each packet is limited in its size. The mailroom must decide how to divide the information and how to package it. Now, the package needs a label containing important information, such as sender's address, receiver's address, and the type of packet it is. Because this particular packet is going out onto the internet, it also gets an address for the proxy server, which has a special function, as we'll see later. The packet is now launched onto your local area network, or LAN. This network is used to connect all the local computers, routers, printers, etc. for information exchange within the physical walls of the building. The LAN is a pretty uncontrolled place, and unfortunately, accidents can happen. The highway of the LAN is packed with all types of information. These are IP packets, no bell packets, Apple Talk packets. They're going against traffic, as usual. The local router reads the address and, if necessary, lifts the packet onto another network. The router, a symbol of control in a seemingly disorganized world. Sorry about that. There he is, systematic, uncaring, methodical, conservative, and sometimes not quite up to speed. But at least he is exact, for the most part. As the packets leave the router, they make their way into the corporate intranet and head for the router switch. A bit more efficient than the router switch plays fast and loose with IP packets, deftly routing them along their way. A digital pinball wizard, if you will. As packets arrive at their destination, they're picked up by the network interface, ready to be sent to the next level. In this case, the proxy. The proxy is used by many companies as sort of a middleman in order to lessen the load on their internet connection, and for security reasons as well. As you can see, the packets are all of various sizes, depending upon their content. The proxy opens the packet and looks for the web address, or URL. Depending upon whether the address is acceptable, the packet is sent on to the internet. There are, however, some addresses which do not meet with the approval of the proxy, that is to say, corporate or management guidelines.
these are summarily dealt with. We'll have none of that. For those who make it, it's on the road again. Next up, the firewall. The corporate firewall serves two purposes. It prevents some rather nasty things from the internet from coming into the intranet. And it can also prevent sensitive corporate information from being sent out onto the internet. Once through the firewall, a router picks up the packet and places it onto a much narrower road, or bandwidth, as we say. Obviously, the road is not broad enough to take them all. Now you might wonder what happens to all those packets which don't make it along the way. Well, when Mr. IP doesn't receive an acknowledgement that a packet has been received in due time, he simply sends a replacement packet. We are now ready to enter the world of the internet. A spider web of interconnected networks which span our entire globe. Here, routers and switches establish links between networks. Now, the net is an entirely different environment than you'll find within the protected walls of your lab. Out here, it's the Wild West. Plenty of space, plenty of opportunities, plenty of things to explore and places to go. Thanks to very little control and regulation, new ideas find fertile soil to push the envelope of their possibilities. But because of this freedom, certain dangers also lurk. You'll never know when you'll meet the dreaded pain of death. A special version of a normal request ping, which some idiot thought up to mess up unsuspecting hosts. The paths our packets take may be via satellite, telephone lines, wireless, or even transoceanic cable. They don't always take the fastest or shortest routes possible, but they will get there. Eventually. Maybe that's why it's sometimes called the worldwide wait. But when everything is working smoothly, you can circumvent the globe 5 times over at the drop of a hat, literally, and all for the cost of a local call or less. Near the end of our destination, we'll find another firewall. Depending upon your perspective as a data packet, the firewall could be a bastion of security or a dreaded adversary. It all depends on which side you're on and what your intentions are. The firewall is designed to let in only those packets that meet its criteria. This firewall is operating on ports 80 and 25. All attempts to enter through other ports are closed for business. Port 25 is used for mail packets, while Port 80 is the entrance for packets from the internet to the web server. Inside the firewall, packets are screened more thoroughly. Some packets make it easily through customs, while others look just a bit dubious. Now, the firewall officer is not easily fooled, such as when this ping of death packet tries to disguise itself as a normal ping packet. It's okay. Have a nice day. Be out here. Bye. For those packets lucky enough to make it this far, the journey is almost over. It's just a lineup on the interface to be taken up into the web server. Nowadays, a web server can run on many things, from a mainframe to a webcam to the computer on your desk. Why not your refrigerator? With a proper setup, you can find out if you have the makings for chicken cacciatore or if you have to go shopping. Remember, this is the dawn of the net. Almost anything's possible. One by one, the packets are received, opened, and unpacked.
the information they contain, that is, your request for information, is sent onto the web server application. The packet itself is recycled, ready to be used again, and filled with your requested information. At rest and sent out on its way back to you. Back past the firewall, routers, and on through to the internet. Back through your corporate firewall. And onto your interface. Ready to supply your web browser with the information you requested. That is, this film. Pleased with their efforts and trusting in a better world, our trusty data packets ride off blissfully into the sunset of another day, knowing fully they have served their masters well. Now, isn't that a happy ending? Oke, itu tadi filmnya ya. Oke, sekarang Ajeng nunjuk cowok. Satu cowok. Satu cowok ya, Pak? Ya, siapa aja bebas. Anjar. Oke, Anjar silakan respon. Ya, Pak. Oke, Anjar, apa yang kamu simpulkan dari film tadi? Film tadi itu menjelaskan tentang perangkat jaringan, Pak. Kayak router, switch, terus apa yang ada dalam jaringan. Contohnya IP, firewall, terus proxy, port 25, 80, web server, dan lain-lain, Pak. Dan cara kerjanya. Oke, apa? Jadi nanti mau saya tanyakan Mas sudah kamu jawab semua ya. Tapi intinya sih tadi pada saat video tadi menjelaskan gimana kalau kita membuka sebuah website, prosesnya apa saja gitu loh. Intinya sih itu prosesnya bagaimana kalau kita membuka sebuah website. Oke, siapa Anjar nunjuk cewek satu siapa? Bentar, Pak. Ois, nggak ada ya Ois, Pak. Coba ditanyain, Ois ada enggak itu Ois? Dari tadi nggak diresponnya. Emang nggak ada lagi dah perempuannya. Ya ada cowok. Fajarudin. Oke, silakan dimut Anjar. Fajar on. Ya, Pak. Oke, saya ulangi lagi apa? Tadi mungkin yang belum disebutin sama Anjar ya. Paketnya ada apa aja? Sebutin paket yang ada di dalam film tadi. 2 aja, paket apa? TCP, TDP. TCP sama UDP ya. Iya. Oke, Fajar nunjuk lagi siapa? Rahmat Hidayat, Pak. Oke, Rahmat Hidayat. Ya, Pak. Fajarnya di mute. Ini Ya, Pak. oh ini maksudnya kameranya belum berubah tadi masih Fajar ya. Oke, tadi port 80 itu untuk apa? Ada tadi dijelasin port 80 sama port 25 ya. Saya tanya port 80 saja buat apa?
Kalau nggak ngerti ngomong aja, jangan sok tahu. Nggak ngerti Pak. Cuma kayak kartu dari video tadi itu ibaratnya kita searching tuh Pak, terus mereka yang bawain paketnya gitu. Ya udah nanti Coba ke kode 010 gitu. Oke, udah. Ya udah, nunjuk siapa lagi Rahmat? Nunjuk. Jadi jangan satu jurusan, beda jurusan nggak masalah ya, biar kenal. Iya, iya. Igar. Igar mana? Siapa? Igar mana? Oh, Hegar Ya, mana? biar, Pak. Iya. Oke. Hegar mana? Tadi pertanyaannya belum kejawab ya sama si siapa Rahmat tadi. Port 80 atau port 25, milih sok yang mana buat apa? Atau dua-duanya jawab. Sama Pak, belum paham Pak. Lu tadi memperhatikan enggak lo ya? Ya, memperhatikan, cuman tadi di saya rada nge-lag Pak. Jadi ada kecepatan tuh tulisannya. Oh gitu. Iya. Ya, frame rate-nya memang beda ya, agak berat frame rate-nya. Iya. Oke, cukup. Makasih Pak. Yo. Oke ya, jadi itu tadi sekilas pembahasan tentang apa web. Jadi kan saya jelasin bahwa di situ kalau kita membuka sebuah halaman website itu prosesnya ada banyak sekali tahapannya. Tadi kan dipecah menjadi beberapa paket, itu namanya enkapsulasi, kemudian dikasih label, labelnya biasanya header sama IP destination sama IP source-nya itu apa. Jadi kan ini kalau rusak kan balik lagi dan sebagainya seperti itu. Kemudian tadi ada port 80 sama port 25. Port 80 itu untuk web, port 25 itu adalah untuk email. Tadi disebab dijelasinnya seperti itu. Jadi yang bisa lewat ke firewall tadi hanya dua itu, yang lainnya nggak bisa lewat. Ada port 23, port 53 dan sebagainya itu ya. Contoh seperti itu. Nanti lebih jelasnya nanti pembahasannya lebih dalam ada lagi. Oke, itu sedikit ulasan tentang jaringan ya. Terus kemudian kita mengulas lagi tentang sertifikasi ya. Jadi untuk Cisco sendiri itu ada jenjang karirnya. Ada jenjang karirnya, maksudnya di sini kalau kalian misalnya berminat apa namanya? Ini Hikar mana mulu sih? Ganti punya saya aja ya. Nah. Untuk Cisco, jadi sertifikasi ada dua, yaitu sertifikasi akademik dan sertifikasi profesional. Jadi kalau nanti yang kita ambil itu adalah sertifikasi akademik. Jadi untuk syarat sidang TA maupun skripsi. Nah, ada lagi yang profesional. Kalau yang profesional ini bayar ya, rata-rata biasanya $300, 300 sampai $400 ya. Sekitar 4 juta, 5 jutaan. Kalau nggak lulus ya hilang duitnya gitu. Nah, jenjang karirnya ada apa aja? Ada CCNA, CCNP, CCIA. Itu ya. Nah, kalau kalian sudah bisa CCIA itu hebat sekali ya. Maksudnya hebat di sini untuk gajinya itu kursnya itu adalah internasional ya. Standar jadi kita bisa, jadi enaknya orang jaringan itu kita bisa kerja dari rumah. Kita bisa mengelola jaringan entah itu ada di mana, tapi kita nggak perlu ke sana. Itu ya, enaknya seperti itu. Nah, kalau udah levelnya CCIA itu contoh misalnya untuk yang di Jepang ya, standar Jepang itu sekitar 400.000 ya. 400.000 yen. 400.000 yen itu sekitar ya dikali 140 ya. Jadi berapa itu? Ya sekitar 60 jutaan lah sebulan itu ya. Tapi yang CCIA di Indonesia baru puluhan ya, belum banyak. Karena ujiannya untuk langsung. Jadi misalnya ada kerusakan di area Asia Tenggara. Nah, kalian harus memperbaiki. Kalau lulus, kalau berhasil berarti lulus. Kalau nggak berhasil berarti nggak lulus. Jadi makanya agak berat. Jadi di Indonesia sendiri itu belum ada 10 orang. Tahun 2018 itu baru ada 6 orang ya. Saya ikut ada conference tuh. Kalau nggak tahu sekarang sudah ada berapa ya. Nah,
untuk jenjang karir kalian banyak di perusahaan jaringan networking yang ada di Jakarta. Itu biasanya menyediakan jenjang karir di sini adalah kalian bisa mengambil sertifikasi tersebut. Kalau lulus dibiayai sama perusahaan, kalau nggak lulus ya kalian bayar sendiri gitu. Ada seperti itu. Jadi pernah ada mengadakan job fair online gitu loh ya, Cisco. Jadi perusahaan-perusahaan Cisco itu seperti itu. Nah, kalau kalian bisa melewati itu semua, ya otomatis peningkatan ya. Jadi walaupun kalian lulusan STM atau lulusan S1 atau D3, tapi kalau kompetensi kalian punya sertifikasi itu, otomatis kalian juga akan bisa nawar gaji itu ya. Kalau database kan ada DBA, database administrator itu ya. DBA ada level-levelnya ya. Itu juga ada lisensinya. Nah, Cisco juga ada Cisco lisensinya. Nah, rata-rata perusahaan yang menggunakan Cisco itu adalah perusahaan yang besar. Sebentar ya, mau bersin. Kenapa perusahaan besar? Karena untuk perangkat Cisco sendiri adalah mahal ya. Jadi contoh aja untuk switch atau router itu harga barunya 25 juta. Second di Mangga 2 ada 2 jutaan ya. Paling murah tuh second, paling murah 2 jutaan. Nah, kalau baru itu sekitar 25 juta satu perangkat ya. Nah, kalau kita misalnya dalam sebuah perusahaan itu kan pasti misalnya ada banyak tempat atau banyak pasti kalau pakai switch merek Cisco ya otomatis butuh biaya yang besar, contoh seperti itu. Makanya hanya perusahaan besar yang menggunakan itu. Kalau perusahaan kecil itu pakai vendor yang lainnya ya, yang murah, mikrotik seperti itu yang level bawah. Kalau level atas itu biasanya pakai Cisco. Kenapa mereka mau mengeluarkan uang yang besar? Karena tingkat keamanannya lebih tinggi ya, seperti itu. Jadi kan pertama kan kalau data itu diamankannya dengan menggunakan enkripsi dan sebagainya. Yang selanjutnya itu adalah jaringannya. Nah, jaringannya kalau kuat otomatis untuk masuk ada susah. Nah, itu ya. Itu untuk jenjang karir Cisco ya. Nah, untuk jurusan TI kalian bisa dapat Cesena 1 2 ya untuk semua konsentrasi. Kalau RPL terus kemudian ada SI ya. MI itu paling Cesena 1 saja. Nah, kalau untuk mau lebih di situ kan untuk akademik itu ada Cesena ada 3 level ya. Cesena 1 2 3. Jadi ada jaringan dasar, menengah sama expert. Nah, kalau untuk TI semua konsentrasi itu dapat Cesena 1 sama 2. Nah, kalau mau dapat Cesena 3 itu nanti ke arahnya masuk konsentrasinya yang jaringan. Jadi TI itu dibagi lagi nanti pada semester 5 silakan milih konsentrasinya ada pemrograman, ada jaringan, ada multimedia biasanya seperti itu. Kalau multimedia itu kalian nanti belajar tentang gimana bikin game ya. Game atau permainan dan sebagainya ya. Itu bisa kalian masuk ke multimedia konsentrasinya. Kalau jaringan ya seperti itu. Seperti tadi yang saya sebutkan ya. Enaknya di jaringan itu kalau kerja itu kalau nggak ada kerusakan nggak kerja, nganggur. Jadi kalau misalnya kalian ke perusahaan itu pasti lagi pada main game orang-orang jaringannya. Kenapa? Karena nganggur, kalau nggak ada kerusakan nggak akan kerja. Beda dengan programming ya. Kalau programming itu kita harus membuat algoritma baru tiap hari karena setiap kita membuat aplikasi algoritmanya berbeda-beda. Jadi harus kita berada di depan komputer kemudian kita melakukan coding berjam-jam. Seperti itu ya. Kalau masalah penghasilan ya relatif tergantung kita ya. Di programming kalau kita bisa membuat aplikasi yang bagus kemudian kita jual di Play Store atau kita juga bisa menjualnya otomatis kita dapat income yang besar. Tapi kalau kita hanya bekerja di perusahaan jadi seorang programmer ya gajinya segitu-gitu aja sama kayak jaringan.
Nah, bedanya kalau di jaringan, kalau di programming kalian bisa kerja, kalau di luar perusahaan kalian bisa ngambil sana sini ya. Tapi kalau bekerja di perusahaan hanya di situ ya. Beda dengan jaringan, kalian bisa menguasai, bisa menghandle banyak perusahaan yang bisa kalian kelola jaringannya. Nah, itu bedanya di situ. Nah, itu sekilas tentang jaringan ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Bebas mau nanya apa aja bebas. Ada nggak? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau tadi kan katanya Cisco ada level-levelnya, Pak. Setiap itu ada ujian. Ujiannya itu online semua apa gimana, Pak? Kalau Cisco itu, Pak. Kalau Cisco itu ujiannya, jadi kalau yang profesional ya, kalau akademik kan di kampus bisa, di akademi pokoknya. Kalau yang profesional ada namanya tes apa ya? Tes center ya, ada tes center. Jadi kita ujian di depan laptop, kamera ada di depan, belakang, samping. Jadi kita bisa ngapain. Jadi langsung ujiannya seperti itu. Jadi kalau di Indonesia sih ada di Jakarta ya, di Cisco tes centernya di situ ada. Jadi beda. Kalau saya lisensinya instruktur untuk yang sertifikasi akademik, bukan yang profesional. Kalau profesional beda lagi. Tuh ya. Jadi silakan nanti dicoba aja. Jadi biasanya nanti kalau kalian ada ujian ini, kalian ada apa? Kalau final exam tuh di atas 80 atau apa itu ada sertifikat yang kayak gitu, kayak kemarin yang esensial kalau A++ itu dikerjakan, itu nanti ada dapat diskon untuk ujian apa gitu loh. Jadi misalnya kita harus bayar $300, dapat diskon misalnya 50%, jadi kita cuma bayar $150 ada. Jadi makanya diperhatikan pada saat ujian sertifikasi kalian kerjakan semua, syukur-syukur sekali tag itu minimal 80. Itu nanti langsung dapat diskon untuk ujian. Tuh ya. Jadi bisa kalian ikutin kalau ingin yang profesional, karena kalau yang profesional itu kalian gampang nyari kerjaan. Apalagi kadang juga saya pernah dimintain, jadi cuma dimintain data, jadi ada yang mau ikutin tender misalnya proyek pemerintah ya. Nah, dia butuh orang-orang, list data orang-orangnya, terus di situ orangnya dimintain sertifikatnya ya, sertifikat CCNA atau apa levelnya gitu. Nah, itu. Jadi nanti kemudian kita nggak ngapa-ngapain, cuma dipinjam nama aja, dapat duit puluhan juta. Itu contoh ya yang gampang ya. Jadi kita nggak masuk kerjaan tapi nama kita dipakai. Seperti itu. Ada juga saya pernah dimintain seperti itu ya. Tapi nggak tahu kelanjutannya kayaknya gagal di proyeknya, jadi nggak dapat proyeknya, jadi saya nggak dapat fee. Gitu. Itu ya untuk masalah sertifikasi. Ya, yang lainnya. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Kalau sertifikasi biasanya ada kadaluarsanya nggak, Pak? Ada. Untuk profesional ada, tapi kalau untuk akademik nggak ada. Jadi kalau akademik kan selama kalian menjadi mahasiswa, saya belum dipakai buat sidang kan ya, berarti ya belum dipakai kan. Tapi nanti setelah lulus juga masih bisa dipakai gitu. Nggak ada batas kadaluarsanya. Tapi kalau untuk yang profesional itu ada kadaluarsanya. Jadi biasanya 2 tahun, 3 tahun. Kayak contoh misalnya LSP ya, sertifikat profesi itu juga cuma 2 tahun. Gitu. Seperti itu. Oke, mungkin kan kalian semuanya sudah istilahnya kelas karyawan berarti sudah bekerja ya. Jadi kalau bekerja kan otomatis kalian sudah pikirannya berbeda dengan yang masih pada belum bekerja ya. Pikirannya sudah, orientasinya sudah pada uang ya. Kuliah tujuannya ya untuk meningkatkan taraf ya, istilahnya memperbaiki nasib dan sebagainya. Sama saya dulu kelas karyawan, jadi ya sudah istilah paham tentang kelas karyawan itu bagaimana, seperti itu. Jadi tergantung niat dari kita ya. Oke, ayo, daripada nanti saya tanya lagi. Pak, izin bertanya, Pak.
Oke, silakan. Bedanya jaringan Cisco sama jaringan hosting itu apa ya? Apakah sama, Pak? Oke, itu ranahnya istilahnya berbeda ya. Jadi kalau hosting itu adalah tempat penyimpanan website ya. Website kita mau dipublikasikan itu butuh tempat untuk mengupload website kita. Nah, itu namanya web hosting. Sedangkan Cisco itu adalah perangkat jaringan. Jadi salah satu vendor ya. Vendor itu merek, ada Mikrotik, ada Juniper, ada Aruba, ada Cisco, ada banyak. Jadi mungkin kalau yang sekarang familiar di Indonesia paling Mikrotik karena itu yang paling murah istilahnya gitu. Kalau level yang mahalnya itu adalah Cisco. Seperti itu. Jadi beda ranah ya, Rahmat. Yuk lanjut yang lainnya. Oke, ini masih banyak waktu ya, 45 menit. Mungkin saya akan sedikit cerita motivasi ya istilahnya ya. Mau nggak saya motivasi? Boleh, Pak. Boleh, Pak, boleh. Oke, jadi saya kuliah itu kan setelah punya anak 2, punya istri ya baru kuliah. Istri saya S1, saya cuma lulusan SMK. Tapi sekarang istri saya masih S1, saya sudah S2. Nah, itu bedanya ya. Nah, terus kok bisa seperti itu bagaimana gitu loh ya. Jadi mungkin sedikit cerita bahwa saya itu bukan asli Cirebon, saya orang Jogja ya. Asli saya Jogja. Saya nggak ada mimpi hidup di Cirebon, nikah dapat orang Cirebon, kerja di Cirebon, nggak mimpi. Sebelumnya saya nggak kenal Cirebon itu di mana. Saya daerah Bantul, Yogyakarta ya. Bantul daerah kampung. Jadi desa yang kanan kirinya sawah. Jadi kerjanya mainnya cuma di sawah. Jadi sekolah, sawah, rumah gitu ya. Jadi istilahnya nggak kepikiran jadi dosen dan sebagainya. Terus kemudian juga saya lulus sekolah itu STM mesin produksi. Jadi megang mesin bubut maupun las ya. Nggak nyambung dengan dosen jaringan. Terus sekali lagi itu nggak nyambung. Nah, kenapa bisa jadi dosen jaringan itu ya. Nah, jadi kita nggak tahu nasib kita itu ke depannya mau jadi apa ya. Segala sesuatu itu sudah ada yang ngatur. Jadi kita ibarat wayang itu sudah ada dalangnya. Jadi dalangnya adalah kalau yang Islam Gusti Allah ya. Jadi kita sudah diatur. Sebelum kita lahir sudah ditulis kita itu mau jadi apa. Walaupun misalnya kita kalau udah ditulis bahwa kita orang miskin, mau jengkurit balik, mau sampai keringat darah juga nggak akan bisa kaya. Kalau kita udah ditakdirkan ya. Jadi contohnya seperti itu ya. Tapi itu juga ada beberapa yang bisa dirubah ya. Jadi takdir itu ada 2 jenis, yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah kan contohnya jodoh, kemudian mati, sama apa itu? Jodoh, rezeki. Jodoh, rezeki, mati ya, 3 hal itu. Tapi rezeki bisa. Jadi kan kalau rezeki tergantung dari kita. Kalau kita ulet ya bisa berubah ya. Jadi jodoh sama mati kita nggak bisa merubahnya itu. Jadi jodoh itu udah pasti ya. Nah, kenapa kok kita belum ketemu, ya silakan kalau mau keluar ya, mau meninggalkan kalau ada keperluan silakan ya. Jadi nyampe mana sih? Kalau saya di slide itu saya lupa ya. Sampai jodoh. Jadi jodoh, kenapa kita nggak ketemu jodoh? Karena biasanya belum selevel. Jadi level kita itu belum sama. Jadi kadang kita harusnya jodoh kita itu baik, tapi kita masih belum baik, maka belum ketemu. Tapi kalau kita udah sama-sama baik, maka akan ketemu. Jadi kalau kalian mau dapat jodoh yang baik, maka kalian berbuat yang baik. Kalau jodoh kalian pengen yang jelek, ya berbuat jelek, nanti ketemu. Karena sama biasanya. Jadi sama
Tapi kalau misalnya ada yang kalian protes misalnya, itu ada teman saya nakal tapi jodohnya alim. Ya karena memang aslinya adalah alim ya. Jadi hatinya itu sebenarnya ada alim, karena nakal itu karena pergaulan dan sebagainya, jadi ajakan dari teman dan sebagainya, tapi aslinya hatinya menolak. Nah itu kan bisa jadi seperti itu. Oke. Nah, itu nanti pengantarnya ya. Jadi terus kemudian kenapa kok saya bisa seperti itu ya. Jadi ada yang saya pegang tuh, ada beberapa hal yang saya pegang. Yang pertama itu adalah segala sesuatu itu harus kita niatkan ya. Jadi kalau kita contoh kalian mau kuliah ya diniatin kuliah ya, bukan hanya sekedar nanti biar saya jadi lulus S1. Kalau nggak diniatin, niatnya itu kuliah nyari ilmu ya, jangan nyari ijazah. Kalau nyari ijazah sih gampang ya, cukup bayar 10 juta, kalian nanti bisa dibikinin. Ada kampus swasta tuh 10 juta, kemudian dibikinin skripsinya langsung sidang. Jadi bayar 10 juta, besok langsung dikasih skripsinya, udah dibuatin, udah jadi, besoknya lagi sidang. Terus beberapa minggu lagi, kemudian langsung wisuda. Ada seperti itu. Tapi sekarang ada sistem namanya barcode ya. Jadi kalau kalian kuliah itu sudah terekod dari semester pertama. Jadi kalau misalnya langsung ada ijazah, nah semester sebelumnya kemana itu loh ya. Nah itu. Jadi terekod. Di situ kalau kalian nanti dapat ijazah itu bisa di-scan atau dicari kodenya, di situ nanti ketahuan bahwa itu benar-benar mahasiswa itu atau bukan. Jadi sekarang nggak bisa dipalsukan ijazah ya. Karena harus ada proses itu. Kalian S1 ya harus 8 semester, D3 harus berapa? 6 semester ya. Contoh seperti itu. Itu ya, yang pertama niat. Jadi segala sesuatu didasari niat nanti akan dikasih jalan oleh sama yang kuasa ya. Jadi kayak contoh logikanya saya ya, misalnya gaji saya dulu waktu sebagai asisten tuh hanya 1,5 juta per bulan. Kalau untuk S2 itu per semester 8 juta. Per semester kalau di LIKMI Bandung itu per semesternya adalah 4 bulan. Jadi sebulannya minimal harus 2 juta ya. Padahal gaji saya hanya 1,5 juta logikanya ya. Nah kalau hanya biaya sendiri itu pasti saya nggak mungkin bisa gitu. Maka saya niat, pokoknya saya pengen jadi dosen, jadi saya harus bisa S2 bagaimanapun caranya. Terus kemudian Allah ngasih jalan, saya dapat beasiswa. Walaupun untuk akomodasi tanggung sendiri ya, akomodasi kalau kita ke Bandung, transportasi, makan dan sebagainya kan kuliah seminggu sekali hari Sabtu saja ya. Itu paling nggak 1 minggu itu minimal ya 200.000 harus megang, itu buat tiket bolak-balik saja ya. Nah kalau untuk makan dan sebagainya beda lagi, ya paling nggak 250 sampai 300. Jadi kalau kita 1 bulan berarti kan kali 4, kalau kita misalnya 200 berarti 800. Gaji saya 1.600.000 untuk ngasih makan anak istri, 800.000 gitu. Kalau di logika lah itu nggak mungkin gitu loh, contoh seperti itu ya. Tapi karena kita yakin, alhamdulillah ada jalan dari mana itu ya. Jadi pertama niat, yang kedua yakin itu ya, yakin pasti bisa itu ya. Sudah saya buktikan kayak yang gampang aja ya, istri saya kan S1 ya, saya cuma lulusan STM tapi bisa mau sama saya karena nggak modal niat dan yakin nggak akan bisa ya. Contoh seperti itu tuh ya, dari jodoh, kemudian dari kuliah, segala sesuatu itu seperti itu. Nah itu yang dua itu ya, jadi niat kemudian yakin. Jadi apapun ya, kalau kalian misalnya lamar pekerjaan, kalau kalian nggak yakin pasti nggak akan diterima. Tapi kalau yakin, nah itu nanti tinggal dihitung sama Allah tuh, mana yang paling yakin. Di antara yang daftar tuh yang paling yakin siapa, dia yang akan diterima. Gitu, seperti itu. Nah untuk menumbuhkan keyakinan gimana? Gitu. Menumbuhkan keyakinan ya kalian harus yakin pada diri sendiri kalian. Pasar aja sama yang sama Allah gitu loh. Kalau itu memang jalan saya masih akan dapat oleh saya. Kalau rezeki saya pasti akan milik saya. Nggak usah khawatir gitu. Oke, silakan kalau yang mau live silakan.
Ini saya hanya sekedar motivasi buat kalian supaya kalian bisa lebih sukses ya. Jadi dalam hidup kalian saya doakan semoga kalian sukses semuanya, bisa menjadi lebih apa istilah derajatnya ya, lebih. Itu seperti itu ya. Saya doakan semuanya seperti itu. Jadi karena seorang guru atau seorang dosen itu senangnya kalau melihat apa anak didiknya itu jadi orang yang berguna ya, berhasil. Walaupun nggak nyambung ya sama jurusannya, misalnya kalian TI, tapi kalian jadi misalnya sukses di dagang baju, misalnya. Nggak nyambung kan ya contoh. Nah itu tetap saya bersyukur ya, senang. Karena banyak, jadi ada yang segala sesuatu tuh bukan karena keinginan dia kuliah, karena disuruh orang tua. Nggak senang jurusannya karena yang ada KIP-nya itu. Contoh seperti itu ya. Tapi kemudian dia punya passion yang lainnya, ya bisa aja sukses di yang lainnya. Itu hanya sebagai jalan. Nah bedanya kalian S1 sama SMA, kalau SMA misalnya memikirkan memecahkan satu masalah butuh 1 hari, nah S1 bisa setengah hari sudah bisa memecahkan, bedanya situ. Jadi pola berpikirnya yang berbeda. Jadi kalian kuliah tuh bukan hanya sekedar kalian menuntut ilmunya saja, tapi untuk merubah mindset pola pikir kalian supaya lebih terbuka. Jadi untuk memecahkan masalah itu lebih cepat, itu ya, seperti itu. Nah, untuk mencapai hal seperti itu, kalian bukan hanya sekedar dosen itu hanya kulit luarnya aja menjelaskannya tuh. Nah, untuk memperdalamnya itu kalian harus ngulik sendiri. Kayak programming, jaringan juga. Kalau kalian nggak sering praktek, otomatis kalian nggak akan bisa. Kalau hanya sekedar teori saja nggak akan bisa. Jadi harus sering praktek sendiri. Nah, kalau yang saya perhatikan selama saya di kampus ya, saya kan dari 2009 sampai sekarang di kampus ya. Nah, rata-rata yang mahasiswa yang sukses itu biasanya nggak pernah pulang. Jadi nggak pernah pulang tuh di kampus terus numpang wifi-an kan. Numpang wifi-an, coding, belajar gitu terus sampai malam, terus nginep di kampus gitu, nggak pernah pulang, jarang pulang. Jadi paling 3 hari di kampus baru pulang, terus nanti ke kampus lagi, contoh seperti itu. Nah rata-rata orangnya tuh setelah lulus itu biasanya jadi programming kepala divisi bagian apa gitu, sampai kepala bagian. Banyak teman-teman mahasiswa yang seperti itu tuh, yang saya lihat ya. Jadi kerjanya, dia kadang ada juga kerjanya modelnya perusahaannya ada di Singapura, tapi dia kerjanya cuma di sini, di rumah. Jadi dia tinggalnya nggak di rumah, dia nginep di hotel. Sekarang kan banyak kayak misalnya Red Door kayak gitu. Dia tinggalnya di situ, Red Door, bayar yang bayarin perusahaan, dia coding di situ. Laptop dibeliin, biasanya laptop untuk coding kan pakai Apple ya, MacBook. Itu dibeliin sama perusahaannya. Nggak modal apapun, dia hanya modal utek aja. Jadi enak rasanya saya lihat tuh ya, mahasiswanya itu. Dia dari mahasiswa udah seperti itu, sekarang sudah lulus juga lebih gitu loh. Karena waktunya kan lebih banyak. Jadi penghasilannya dolar, bukan hanya rupiah lagi, tapi dolar. Nah itu. Nah itu ya, 2 hal tadi ya, niat, yakin. Yang ketiga itu doa orang tua. Jadi kalian kan pasti insya Allah orang tua masih ada ya. Jadi pernah nggak kalian nanyakan kepada orang tua kalian, Ibu, cita-citanya Ibu itu saya pengen jadi apa sih? Nah coba tanyakan. Pasti tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan ya. Nah jangan hapus doa orang tua kalian, tapi tambahkan dengan doa kalian. Jadi misalnya kalian, ibumu pengen kalian jadi misalnya pengen jadi tentara atau polisi, tapi kamu pengen jadi guru misalnya, contoh ini misalnya, nah itu bisa aja, jadi nanti jadi karena doa dari orang tua bisa dua-duanya didapat gitu. Jadi jangan dikurangkan doanya, jangan dirubah, tapi cukup ditambahkan dengan keinginan cita-cita kalian. Jadi bisa double, kayak saya misalnya dosen, saya juga pengusaha juga, saya punya usaha sampingan. Saya dagang juga, ada usaha jual beli dan sebagainya. Contoh seperti itu. Jadi bisa kita bukan hanya satu profesi, bisa kita double profesi ya. Itu ya. Tergantung dari nanti doa dari orang tua itu. Jadi kalau kalian mau sukses, mau kaya atau
senangan bahagiakan orang tua. Kalau orang tua bahagia maka Allah akan terbahagia juga dan akan dengan mudah memberi apa yang kita inginkan. Itu. Seperti itu ya. Itu sedikit motivasi dari saya ya. Jadi 3 hal itu yang dipegang kalau untuk kalian sukses. Ingin sukses itu cukup itu. Nah yang terakhir, yang keempat ya. Ini kalau ini terlalu ekstrem ya, mungkin hanya saya aja yang melakukannya. Kalau mau sukses nikahlah gitu. Itu Rasulullah ya, hadis Rasulullah bahwa anak muda, jika kalian ingin sukses maka nikahlah. Itu saya buktikan ya. Jadi saya umur 23 sudah nikah. Belum kuliah, belum apa ya. Jadi saya lulus SMK, kemudian saya kerja di bengkel sebentar, nunggu umur 20 tahun, terus kemudian saya ke Jepang selama 3 tahun. Pulang ke Jepang langsung nikah. Kemudian saya pertama usaha dulu, tapi ternyata saya nggak srek ya. Duit banyak tapi nggak srek di hati. Akhirnya saya lanjut kuliah, jadi guru sebentar, beberapa tahun, jadi kuliah, terus sambil jadi guru, terus akhirnya jadi dosen. Nah, hati saya sreknya di dosen ya. Jadi dosen gaji kecil tapi tentrem istilahnya gitu kan. Tapi kalau pengusaha duit banyak tapi tidur aja sakit ya. Bangun tidur itu kaki saya sakit semua. Jadi ya karena kerjaan cuma di depan laptop, nggak kemana-mana, di rumah usahanya, duit datang sendiri, tapi badan nggak sehat semuanya istilahnya. Yang saya rasakan seperti itu ya. Apa-apa makan kesampean semua. Jadi malah jadi penyakit ya, karena kebanyakan makan yang enak-enak. Jadi saya umur 27 udah ada gula ya, jadi udah pernah penyakit gula. Karena terlalu nikmatnya sudah dinikmati duluan, kebanyakan nikmatnya. Itu ya, contoh seperti itu ya. Jadi semuanya itu tergantung dari stok kita ya. Jadi kalau nyari kerjaan pilihlah yang sesuai dengan hati kalian ya. Bukan karena dari materi dan sebagainya. Beda ya. Jadi kalau kalian punya duit banyak tapi nggak barokah, sama duit sedikit sama barokah, itu lebih nyaman punya duit sedikit barokah. Itu ya. Tuh seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Silakan, mau nanya bebas tentang saya, tentang apa bebas. Ya silakan. Kalau enggak saya tanya ini nih, mumpung cuma sedikit ya. Saya tanyain satu-satu nih berarti. Karena enggak banyak. Kalau tadi kan ratusan, tadi pagi 300 ya. Izin bertanya Pak. Oke, silakan. Arif. Biar dapat beasiswa buat S2 dulunya gimana Pak? Tadi saya zoom-nya ini keluar masuk Pak, jadi kurang dengar. Oke. Jadi kalau jadi kan ada namanya kampus besar sama kampus kecil ya. Kalau di IKMI kan termasuknya masih kecil ya, lingkupnya kecil di sini. Jadi kecuali ada angkatan 2020 ya, kecuali angkatan 2020 itu angkatan sebelum-sebelumnya itu mahasiswa tuh sama saya kenal semua. Saya kenal semua sama mahasiswa yang lainnya. Jadi saya tahu mana mahasiswa yang pinter, mana mahasiswa yang pinter coding, mana yang jago hacking dan sebagainya, tahu semuanya satu-satu. Kecuali angkatan 2020 ya, karena banyak. Terus belum pernah ketemu juga. Jadi kalau angkatan sebelum-sebelumnya saya tahu semua. Jadi rata-rata kalau di IKMI per tahun itu kan sekitar 200-300-an. Itu saya kenal semua rata-rata ya. Jadi bahkan yang misalnya dia punya penyakit ya, kadang saya sampai menemukan ya ada mahasiswa yang dia duduknya di belakang, tapi pas ditanya dia nggak ngerti ya. Kan saya kayak tadi yang review ya, ternyata pendengarannya kurang. Saya bisa menemukan seperti itu contohnya. Jadi banyak yang melakukan itu. Jadi kalau untuk kalian mau pengen jadi dosen seperti apa, di IKMI itu tiap tahun itu nguliain mahasiswa ya. Jadi yang S1 dikuliahin ke S2 itu banyak. Tahun ini masih belum ada ya. Tahun kemarin ada banyak, ada 8. Tahun sebelumnya angkatan saya itu ada 2. Terus kemudian ada yang di kuliah di Amikom Bandung ya. Terus di IKMI yang Amikom tuh ada 6 akhirnya, tapi yang lulus tinggal 2.
Jadi yang lainnya ada yang keluar, ada yang main jual beli skripsi, akhirnya dikeluarkan dan sebagainya. Itu banyak kasusnya seperti itu. Jadi yang masih bertahan tinggal 2. Jadi ya kasihan juga. IKMI ngeluarin biaya mahal sekitar 30 juta untuk kuliah S2, tapi setelah lulusnya tidak berkontribusi ke IKMI, itu banyak kasusnya seperti itu. Jadi saya dulu bisa, kenapa dipilih istilahnya bisa ditawari S2 ya. Jadi punya satu kelebihan, hanya satu saja ya, ingat hanya satu kelebihan. Jadi saya bisa ngoding peralatan Cisco saja. Jadi saya hanya paham tentang peralatan Cisco ngoding, karena itu nggak semuanya bisa ya istilahnya. Nggak semuanya ngerti, makanya saya punya peluang ya. Karena untuk dosen jaringan itu hanya sedikit, kalau programming banyak, tapi dosen jaringan sedikit. Jadi dosen jaringan ada 5, tetapi yang 2 ini istilahnya kepala, yang kedua wakil ketua, wakil ketua, terus yang tiga dosen biasa. Jadi yang jalan hanya 3 untuk jaringan ya. Nah kalau programming banyak. Nah itu. Nah pertama itu menguasai satu hal ya. Jadi kalian jago di satu hal. Mau programming lah, mau jaringan lah, mau apa. Kemudian yang kedua itu kalian buktikan bahwa kalau kalian jago. Jadi saya dulu membuktikannya adalah dengan mengikuti kompetisi jaringan ya. Kompetisi jaringan antar perguruan tinggi. Kebetulan dulu waktu saya kompetisi di IPB, Institut Pertanian Bogor ya. Sama satu lagi teman saya, jadi ada 3 orang tuh ya. Yang satunya sekarang dia megang ISP ya Cirebon, yang satunya dia beralih jadi masinis, satunya saya masih bertahan jadi dosen. Jadi itu ada 3. Nah, jadi pertama menguasai salah satu materi, jadi terserah mau materi apa. Yang kedua itu kalian buktikan dengan ikut kompetisi, syukur-syukur bisa juara. Nah, itu pasti nanti setelah lulus akan ditawari. Biasanya pertama jadi asisten dosen dulu. Setelah jadi asisten dosen nanti kalau memang benar-benar dia bisa ngajar, maka akan ditawari beasiswa S2. Tuh. Seperti itu. Kalau untuk di kampus-kampus besar, kayak misalnya yang di Cirebon ada IAIN, Musfagati, nggak mungkin ditawari S2. Karena mereka nggak nguliain juga sudah ada gitu yang ngelamar. Tapi kalau di IKMI itu sedikit yang ngelamar jadi dosen, sehingga dengan cara merekrut yang dari S1. Itu ya, jelas ya. Jadi kuasai. Jadi ibaratnya kalau kalian misalnya lulusan S1 itu ibarat kerikil ya di dalam sebuah truk. Kan kalau kerikil kalau kita butuh cuma milih tinggal ngerawuk aja ya. Kita nggak perlu memilih satu-satu mana kerikil yang bagus, nggak ada kan ya. Tapi kalau di dalam truk itu ada satu berlian, kelihatan kena sinar matahari kan diambil duluan. Begitu pula dengan kalian, kalau kalian lulusan S1 punya keahlian, kemudian kalian punya skill, terus punya dibuktikan, apalagi buktikan ikut lomba juara, itu kan kalian kan diambil duluan, belum lulus juga sudah diambil ditawari pekerjaan, itu banyak. Jadi yang kakak-kakak kalian ada yang jurusan animasi ada itu, jadi dia belum lulus tapi sudah bekerja di perusahaan yang bikin itu nerbitin komik tuh, ada di Bandung. Jadi kerjanya di sini, jadi kuliah tuh sambil kerja. Dia kalau istirahat apa tuh gambar, saya lihat ada gambar di komputernya tuh, memang bagus. Jadi dia sampai punya komiknya sendiri, diterbitkan sendiri. Nah, berprestasi sekali dia. Jadi belum lulus sudah menghasilkan uang. Itu banyak yang seperti itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kiat biar punya duit banyak dan barokah. Ada pertanyaan seperti itu ya. Kalau duit banyak tuh relatif ya. Jadi yang pertama itu adalah kita selalu bersyukur apa yang kita miliki. Kalau kita syukuri akan kita tambahkan nikmatnya oleh Allah. Jadi banyak tuh belum tentu kita merasa cukup ya. Jadi cukup apa enggaknya itu dari hati kita.
kripto ya. Nah kalau mau duit banyak gampang sebenarnya kalau orang IT ya. Mungkin sedikit apa namanya contoh ini ya. Saya walaupun dosennya juga main ya. Sebentar saya bukain. Ada yang main kripto? Ada enggak? Mining ya Pak? Ya ada enggak? Nggak ada sih Pak, cuma tahu aja Pak. Oh cuma tahu. Nah Kalau kripto nggak main Pak, tapi mainnya ke sekuritas Pak. sekuritas contohnya apa? Kayak jual beli saham gitu Pak. Wow, berarti forex ya modelnya? Oh, bukan sih. Jadi kayak Binance. perdagangan bursa efek itu Pak. Perusahaan. Oke, ini contoh saya punya ini. Nah, Enggak, bursa efek. jadi ini namanya mata uangnya IDENA. IDENA ini kalau kita apa? Jadi makanya sistemnya validasi ya. Jadi validasi berikutnya itu adalah tanggal 12 ya. Ini validasi tanggal 12. Nah, kita punya duit di sini ada segini ya. Ini lagi mining nih, jalan lagi mining. Ini miningnya ada di server. Saya punya jadi punya nyewa server kebetulan ya. Jadi servernya ini VGA-nya kuat Pak? enggak pakai VGA. Oh enggak. Jadi kita cuma pakai nyewa RDP, VPS, terus kemudian kita lakukan validasi, jadi cuma diinstal IDENA-nya, terus kita jalan sendiri. Jadi contoh saya mana nih ya? Ini pakai Ubuntu ya. Nah saya jalan ada dua, miningnya ada dua. Jadi nyewa RDP-nya ini kan kebetulan saya 3 bulan tuh cuma 60.000 ya. 3 bulan 60.000 jadi sebulannya 20.000 ya. Nah, penghasilannya sebulan itu bisa nyampe 300.000 tergantung dari cruise-nya. Tergantung dari cruise-nya. Kayak contoh ini juga. Jadi itu untuk nambang nyari duitnya ya. Nambang nyari duitnya. Ini saya tunjukin yang lainnya lagi. Terus setelah kita nambang dapat duitnya, kemudian kita puter ke investasi. Pak, bukannya kalau kripto itu kadang sering ini ya, bisa langsung habis uangnya bahkan minus banyak gitu. Wong ini bukan jualan apa? Itu bukan trading itu. Ya bukan trading tapi mining. Mining. Nambang tapi nggak pakai VGA. Nah kalau nambang pakai VGA itu kan butuh modal besar. Kalau ini nggak perlu butuh modal besar. Cukup validasi aja kita nyewa server, nyewa RDP, udah. Oh tinggal gitu dong kayak Iya. main tradingnya. Nah tradingnya saya mainnya di sini, mainnya ini contoh ya. Jadi ini di Hotbit. Nah saya punya investasi di sini. Ada mata uangnya, aset saya ini ada $88 ya. Baru kecil sih, saya baru mulai. Jadi di sini saya ada mata uang Doge sama USDT sama BTC. BTC kan tahu sendiri kalau satu BTC saya baru punya 0,00 banyak nih ya. Ini income-nya ya. Jadi kan saya punya 0,01 ini investasinya 0,01. Dikit lagi kan yang naik ke sini. Nah, ini 10 USDT, kemudian Doge-nya ada 500. Jadi dari IDENA itu nanti saya rubah duitnya kan di sini di market kan bisa ketahuan ya. Contoh misalnya kita market misalnya kita mau lihat nilainya misalnya tadi mata uang Doge. Jadi harus sering-sering nengok mana nih. Nah, contoh sering-sering nengok ini lagi naik apa turun gitu. Nah, kalau kita di sini kan ada, ini pas kemarin lagi tinggi-tingginya contoh, ini sekarang lagi mau naik lagi, jadi harus paham tentang kurvanya naik turunnya ini. Jadi kalau ini trennya mau naik nih, berarti kalau udah naik puncaknya kapan nih kita jual kalau untung. Maksudnya jual di sini kita beli mata uang yang lainnya. Kayak tadi mata uang lainnya USDT ya. Nah ini USDT ini
stabil dia, mata uangnya bagus. Ini pernah sampai turun, ini stabil di sini lagi tinggi. Punya saya seperti itu. Jadi contoh seperti itu, harus paham tentang ini, kapan kita jual, kapan kita menyimpan. Jadi wallet saya tadi udah saya investasikan, terus selebihnya masih ada sisanya di sini. Dogenya sedikit tapi ya basitnya ada di sini. Nah ini juga nanti nambah sendiri. Nambah sendiri. Estimasi ini masih kan yang lainnya saya investasikan ya, contoh seperti itu. Nah, selain ini saya juga main yang lainnya lagi. Ada namanya, ini saya juga baru mulai, istilahnya baru mulai belum lama ya. Jadi makanya masih sedikit. Kalau yang lainnya yang kan saya validasi paling banyak tuh baru 6 kali ya. Ada teman sudah sampai 20 kali, ya udah banyak dia. Nyampe stacknya sudah banyak. Mana nih, sebentar. Loading agak lama ya ini ya. Nah itu kalau minat, saya sebenarnya mau bikin komunitas ya, mau bikin komunitas untuk Idena ini, komunitas Idena. Jadi kan itu butuh invitation code, butuh invitation code. Nah kalau nggak ada invitation code nggak bisa. Oke, yang lainnya lagi saya punya. Ini juga saya belum masukin ke RDP ya, baru nyoba, baru nemu. Ini namanya Verus, mata uangnya Verus. Jadi bisa mining di sini atau bisa pakai stack ya. Jadi masih agak ribet kalau ini mah harus dijelasin ya. Agak ribet. Kenapa ribet? Karena harus menjalankan beberapa. Ini contoh misalnya saya nah ini juga, ini harus nyamain stack dulu, dia juga loadingnya agak lama ya. Nah ini untuk miningnya di sini. Ini saya kalau jalankan miningnya seperti ini contoh. Nah ini dia lagi jalan, lagi baru saya tadi saya jalankan ya. Nanti ini masuk ke wallet tadi, ke yang Verus tadi desktop. Ini kita lagi istilahnya nambang, ini jalan. Nah ini kan CPU saya Core i5, core-nya itu ada 8 ya. Ya ada 8, nah, ini saya pakai 2 saja core-nya. Nanti jalankan terus otomatis. Nah untuk ngecek miningnya jalan apa enggak, itu bisa pakai dengan ini ya. Jadi ngeceknya ke sini. Nah ini plug pool namanya. Nah ini untuk mencarinya bisa kita lihat tadi di walletnya ya. Sebentar, wallet saya copy dulu. Oke, sebentar. Ini di situ ini sudah ada ya. Karena tadi baru berjalan sebentar, ini nanti akan, nah ini lagi mining dia. Lagi mining, dapatnya berapa, hybridnya, terus nanti di sini ada grafiknya, ada kalau sudah jalan beberapa saat. Nanti dia dapat jobnya, jadi dia nambang sendiri. Itu ya. Dan sekilas, ini salah satu penghasilan tambahan ya. Jadi penghasilan tambahan disimpan aja, nanti kalau misalnya lagi tinggi baru dijual. Pengen punya 1 BTC aja kan ya, 600 juta. Sekarang bisa lihat kursnya segitu. Itu modelnya, kalau minat silakan chat pribadi ya. Pertama kalian masuk ke sini dulu. Masuk ke, kalau mau main yang Idenanya ya, kalau Verus silakan ke sini. Verus.io. Nah ini kalian pelajari di sini. Kalau yang Idena sama idena.io. Jadi kan proof of stake sama proof of
person. Nah, ini kalau ini proof of person ya. Ini silakan kalian pelajari di sini. Jadi validation-nya ini totalnya, terus apa keuntungannya gimana, ada semuanya dijelaskan di sini ya. Kenapa idenya, keuntungannya gimana dan sebagainya, ada semua. Terus kita hanya flip challenge ini, jadi kita hanya milih flipnya saja. Jadi ada algoritma gambar gitu, mana yang urut, contoh seperti ini ya. Nanti kira-kira gambarnya yang urut yang mana gitu loh. Jadi kan ini ada bunga, terus kemudian ada kucing, ada air, ada spon. Nah, urutan yang benar yang mana? Kalau ini air, ada spon, bunga. Jadi kan ini ada bunga kena kucing, jadi airnya tumpah, terus kemudian harus pakai spon untuk membersihkan. Berarti yang benar yang kiri. Contoh seperti itu. Validasinya cuma kayak gitu. Nah, ini flip challenge-nya. Kalau akurasi nanti dapat hadiahnya ini. Seperti itu. Terus kemudian berapa sih? Nah, nih mana ya? Ada kok. Nah, ini ada penjelasan semuanya ada. Nah, silakan kalian pelajari sendiri. Kalau bisa masuk ke komunitas dari IDENA-nya. Ini saya baru jelasin baru kelas kalian ya, karena cuma sedikit saya jelasin. Kalau banyak saya nggak mau, nanti saya repot sendiri dapat WA banyak ya. Karena cuma sedikit. Jadi saya punya IC 2 ya, invitation code 2. Kan kalau kita validasi selama 3 kali kita validasi dapat 100%, itu maka kita dapat 1 IC. Selanjutnya kalau sudah Yemen, setiap kita validasi minimal 80 atau berapa itu dapat 1 IC. Jadi saya punya 2 akun, jadi bisa dapat 2 IC invitation code. Nah, kalau yang minat bisa Japri ya. Tapi syaratnya IDENA diinstal dulu, kemudian ada sinkronisasi, itu lama sinkronisasinya. Nah, nanti baru kalau udah sinkron saya kasih IC-nya itu. Terus kalian bisa ikut validasi setiap setengah 9 ya. Dan tadi tanggal 12 kan ya, berarti hari Jumat minggu depan jam setengah 8. Nanti tuh ujiannya hanya 2 menit. Jadi harus benar-benar koneksinya bagus. Ujiannya 2 menit. Setelah itu kemudian nanti ada 30 soal yang bisa dikerjakan selama 30 menit. Kalau yang 2 menit itu cuma jawab 6 soal tadi, fit tadi. Yang penting itu. Kalau benar semua nanti bisa kamu verified, jadi bisa melakukan mining, nambang. Nah, kalau udah bisa nambang, terus kalian bisa nyewa RDP. RDP ke remote desktop. RDP atau VPS ya, virtual private server. Terus kalian install idenya di sana, bisa pakai Windows atau pakai Linux kayak tadi contoh pakai Linux punya saya kan ya. Nah, itu setelah itu nambang, tinggal nunggu validasi lagi. Udah nanti validasi lagi kayak gitu lagi. Tinggal lagi gitu. Enak kan? Jadi cuma modal nyewa server, nanti kalian bisa dapat income pemasukan. Terus kalau mau diputar lagi kayak saya investasi, nanti bisa nambah sendiri duitnya. Gitu. Tuh nanya ya, itu contoh salah satu ya, orang IT itu banyak. Yang lainnya lagi bisa kalian pakai modelnya jual beli online. Jadi kalian nggak punya barangnya, tapi kalian bisa jadi penjual, jadi reseller ya. Ada orang jual, jadi kan kebanyakan kalau misalnya kalian ke Bukalapak, ke Shopee, Tokopedia, barangnya sama gambarnya, tapi harganya kenapa beda-beda? Nah itu, karena satu itu adalah yang sumbernya, yang lainnya itu cuma ngopi paste dari situ. Jadi dia reseller dari situ. Seperti itu. Jadi banyak cara ya, banyak cara kalau untuk. Terus kemudian kalian bisa pakai yang namanya AdSense ya, Google AdSense. Bisa dari YouTube, bisa dari TikTok, bisa dari Instagram dan sebagainya. Tapi kan itu agak susah ya. Kayak saya aja mahasiswa banyak tapi nggak ada yang subscribe ke saya ya. Saya videonya banyak loh, saya ratusan video ya di YouTube ya. Tapi nggak ada yang subscribe mahasiswa, tuh subscribe saya sedikit. Jadi viewer yang paling banyak ya pas kemarin penjelasan tentang IT esensial ada 1000 viewer ya lebih. Yang lainnya paling cuma 100, 200 gitu. Angkatan kalian luar biasa loh ya. Bisa nyampe saya 1000 lebih viewernya. Hampir 2000, 1900.
Tuh. Oke, ada lagi pertanyaan? Masih ada waktu 10 menit. 8 menit lah, siapa? Kalau yang deket main aja ke kampus nih. Tapi sekarang sih lagi sibuk ya. Nggak bisa diganggu. Oke, ada nggak? Oke, kalau nggak ada udah aja ya. Udah pegel ngomongnya. Selanjutnya minggu depan ya tentang IP versi 4, IP versi 6 ya. Jadi dipersiapkan aja karena nanti di situ agak pusing, ada hitung-hitungannya, ada hitungan bilangan biner, ada hitungan bilangan heksadesimal. Jadi siap-siap saja di situ ya. Siapin catatannya. Bisa pakai buku atau pakai notepad juga bisa.